Tampaknya sulit membayangkan bagaimana struktur seikonik ini berdiri di tempat selain gurun pasir. Ketika menyebut bangunan piramida, otomatis bayangan kita akan tertuju pada satu negara atau wilayah yakni Mesir. Namun bagaimana jika ternyata di wilayah lain selain Mesir juga terdapat piramida? Secara teknis hampir sulit menemukan piramida di luar Mesir. Yang ada hanyalah struktur menyerupai piramida yang terdapat di beberapa wilayah seperti Asia, Amerika, dan juga Afrika selain Mesir. Bangunan yang paling terkenal mungkin piramida Maoling di Tiongkok dan piramida Maya Kukulcan di Meksiko. Kendati memiliki bentuk yang serupa bagi sebagian ahli dan ilmuwan, keberadaan struktur ini tak berkaitan dengan piramida Mesir kuno. Namun, Graham Hancock, seorang penulis dan jurnalis kontroversial, melihatnya berbeda. Dalam salah satu klaimnya, ia berargumen kalau pengetahuan pembangunan piramida tersebar luas dan saling terkait di berbagai budaya kuno di seluruh dunia. Hancock menunjukkan kesamaan dalam arsitektur piramida dan struktur megalit di berbagai tempat, seperti Mesir, Amerika Tengah, dan Asia, menunjukkan bahwa terjadi pertukaran pengetahuan sebelum banjir besar. Ya, perihal yang kurang lebih sama dengan piramida yang ditemukan di Afrika. Selain Mesir, inilah beberapa piramida yang jarang disorot di benua Afrika. Mengapa piramida identik dengan Mesir? Secara umum itu karena sebagian besar piramida tersebut dibangun selama periode Kerajaan Lama dan Kerajaan Pertengahan Mesir. Sebagai makam untuk raja-raja Mesir kuno yang dikenal dengan nama Firaun dan permaisuri mereka. Orang Mesir kuno memiliki keyakinan tentang akhirat dan percaya bahwa ketika Firaun meninggal, mereka akan menjadi dewa Osiris. Untuk supaya sang Firaun dapat bertahan hidup di akhirat, sangat penting bagi mereka bagi roh atau jiwa mereka untuk tetap bertahan. Olehnya orang Mesir kuno membangun piramida untuk meletakkan jasad sang Firaun. Berbagai barang yang ditemukan untuk menuju dunia lain, serta penjagaan untuk melindunginya dari gangguan orang jahat. Hampir 200 piramida kuno berdiri di sepanjang tepi sungai Nil di Gurun Sudan Timur. Piramida tersebut telah menjadi makam raja dan ratu penguasa kerajaan Meroitik selama hampir 100 tahun. Di utara Sudan, di daerah lembah Nil yang dikenal sebagai Nubia. Diketahui Nubia pernah membentang ke selatan dari Aswan Mesir hingga Khartoum, Sudan modern. Nubia menjadi cikal bakal salah satu peradaban paling awal di Afrika, kerajaan Kus yang rajanya dijuluki Firaun Hitam. Menaklukkan Mesir pada tahun 747 sebelum Masehi dan memerintah wilayah yang luas itu selama hampir 1 abad. 5 Firaun Kus memerintah Mesir dari Nubia hingga Laut Mediterania dari sekitar tahun 760 sebelum Masehi hingga 650 sebelum Masehi. Di antara seluruh piramida, ke-35 piramida yang dikelompokkan dalam 5 situs yang ditemukan di Sudan tetap menjadi daya tarik besar bagi wisatawan Sudan. Meski begitu, negara ini sekarang menerima kurang dari 15.000 wisatawan per tahun karena konflik sipil, atau hanya 10% dari jumlah wisatawan yang diterimanya di masa lalu. Dibangun dari granit dan batu pasir, piramida Nubia dibangun antara 2.700 dan 2.300 tahun yang lalu. Piramida ini memiliki elemen dekoratif dari budaya Firaun Mesir, Yunani, dan Roma. Meskipun berbeda dalam hal bentuk dan konstruksi serta dibangun lebih awal daripada piramida Mesir yang terkenal, Sudan memiliki lebih banyak piramida kuno daripada Mesir. Ada sekitar 2.000 piramida Kushite di Sudan bagian atas dibandingkan dengan 200 piramida Mesir. Hanya saja piramida Sudan dianggap bangunan sejarah yang terlupakan, kurang dikenal baik termasuk oleh para arkeolog maupun masyarakat umum jika dibandingkan dengan piramida Mesir. Di sisi lain, percampuran budaya Firaun Mesir, Yunani, dan Roma dalam struktur piramida Sudan menunjukkan hubungan antara peradaban Afrika, menggambarkan bagaimana perdagangan bilateral, pergerakan manusia, dan pengetahuan di dunia kuno. Piramida Nubia pertama dibangun sekitar 700 sebelum Masehi, jauh lebih lambat dari piramida-piramida besar. Setelah bertahun-tahun saling bertukar, orang-orang Nubia menyembah dewa-dewa Mesir dan mempertahankan banyak tradisi Mesir. Bahkan ketika Mesir sendiri mulai memudar sebagai sebuah kekuatan. Piramida-piramida Nubia berukuran lebih kecil, biasanya tingginya kurang dari 100 kaki, sedangkan piramida Khufu tingginya mencapai 440 kaki.
Piramida-piramida Nubia memiliki lereng yang lebih curam, yang merupakan produk sampingan dari konstruksi berbasis Sadov Nubia. Sadov sendiri adalah sebuah derek penyeimbang sederhana dipasang di tengah dan piramida dibangun di sekelilingnya. Derek hanya dapat menjangkau sejauh itu, sehingga dasar piramida harus kecil yang mengharuskan sisi-sisinya curam. Perbedaannya tidak berakhir di situ. Ekspedisi Inggris tahun 1897 ke Gebel Barkal menggali bagian dalam piramida dan segera menemukan bahwa tidak ada ruang pemakaman seperti yang ada di Mesir. Ruang pemakaman sebenarnya berada di bawah piramida. Jadi piramida Nubia alih-alih menjadi makam, sebenarnya merupakan batu nisan yang sangat besar. Mereka sangat berdekatan dengan hati-hati sejajar dengan bintang-bintang tertentu. Piramida memiliki sisi yang kokoh dengan bagian tengah yang diisi, bentuk konstruksi piramida yang sangat praktis yang juga digunakan di Mesoamerika. Sebaliknya, para ilmuwan baru-baru ini menemukan bagaimana piramida Mesir dibangun menggunakan pasir basah. Sayangnya, pragmatisme para pembangun Nubia mungkin menjadi penyebab kehancuran monumen-monumen tersebut. Blok-blok yang lebih kecil yang digunakan oleh orang-orang Nubia menjadi sumber bahan bangunan yang mudah didapat dan banyak blok telah dijarah. Sama dengan piramida Nubia, piramida Nigeria juga tidak begitu dikenal seperti piramida Mesir. Disebutkan piramida satu ini memiliki nilai sejarah dan budaya yang signifikan. Terletak di Enesyut, sebuah desa di negara bagian Enugu, piramida Igbo masih menjadi misteri tentang kapan dan mengapa piramida ini dibangun. Kuil kuilnya merupakan bagian yang kurang dikenal dari warisan arsitektur Afrika yang kaya. Selain bangunan kuno ini, Nigeria pernah terkenal dengan piramida kacang tanahnya, yang melambangkan kekayaan pertanian negara Afrika Barat tersebut. Piramida ini terdiri dari tumpukan karung kacang tanah yang sangat besar, yang sebagian besar ditemukan di kota-kota di wilayah utara seperti Kano, Malamadori, dan Bebeji. Struktur-struktur ini, baik yang kuno maupun yang lebih baru, menunjukkan kreativitas dan akal sehat masyarakat Nigeria sepanjang sejarah. Pada abad ke-20, G.I. Jones, seorang antropolog asal Wales, memberikan kontribusi signifikan terhadap studi dan dokumentasi piramida ini. Ia adalah orang pertama yang memotret piramida Enesyut, menangkap desain dan strukturnya yang unik. Luke Walter, penjelajah lainnya, juga berkontribusi terhadap pemahaman situs bersejarah ini. Piramida Enesyut dibangun oleh suku Igbo dan dapat ditelusuri kembali ke peradaban awal mereka. Meskipun tanggal pasti pembangunannya masih menjadi misteri, para peneliti percaya bahwa piramida tersebut mungkin telah dibangun sejak abad ke-9 hingga ke-11 Masehi. Budaya Igbo memiliki sejarah panjang dalam seni kerajinan, sebagaimana dibuktikan oleh karya perunggu rumit yang ditemukan di situs arkeologi Igbo Ukwu. Piramida Enesyut atau Igbo Ukwu merupakan bagian penting dari sejarah dan warisan budaya Nigeria. Piramida ini berdiri sebagai bukti pencapaian luar biasa masyarakat Igbo dan menjadi simbol abadi masa lalu Nigeria. Piramida Enesyut di Nigeria memiliki kemiripan dengan piramida Mesir tetapi dengan ciri-ciri unik. Tidak seperti piramida Agung Giza yang terkenal, piramida Nigeria memiliki ciri-ciri desain berundak melingkar. Di Mesir, orang dapat melihat piramida berundak Saqqara yang terkenal berbentuk piramida persegi. Sedangkan piramida Nigeria dibangun dalam bentuk melingkar. Ahli bangunan Igbo membangun piramida Enesyut terutama menggunakan lumpur dan tanah liat, khususnya lumpur merah yang dikeraskan. Hal ini kontras dengan batu-batu besar yang digunakan dalam membangun piramida Mesir. Arsitektur piramida Enesyut merupakan cerminan kebutuhan budaya, lingkungan, dan praktis masyarakat Igbo. Meskipun piramida Nigeria dan Mesir berfungsi sebagai bangunan monumental, piramida pertama dibangun terutama untuk tujuan keagamaan yang menekankan signifikansi budaya dan ritual dari bangunan-bangunan ini. Meskipun minat dan spekulasi tentang apa yang disebut piramida Somalia terus meningkat, data konkret dan dapat diverifikasi serta konsensus ilmiah tentang subjek tersebut masih sangat langka. Sebagian besar informasi yang tersedia bersifat spekulatif berdasarkan eksplorasi terbatas dan seringkali terkait dengan legenda atau cerita rakyat setempat. Ya, teka-tekinya pun dimulai. Struktur yang sering disebut piramida Somalia atau makam para raksasa adalah gugusan bukit berbentuk kerucut yang terletak di sekitar Gunung Simbiris di wilayah Somalian bagian utara Somalia.
Struktur tersebut telah menarik perhatian banyak orang karena bentuknya yang tidak biasa, serta kurangnya informasi pasti tentang asal-usul dan tujuannya. Kedati piramida Somalia memiliki sifat menarik, investigasi dan penggalian arkeologi sistematis sangat terbatas. Kurangnya data kasar yang akurat telah memicu banyak teori, mulai dari peradaban kuno hingga keterlibatan makhluk luar angkasa. Selain itu, tidak ada metode ilmiah yang mapan untuk menentukan sisa struktur ini secara akurat. Tanpa penanggalan karbon atau teknik lain yang dapat diandalkan, menentukan usianya tetap menjadi tantangan. Hal itu kemudian berimplikasi pada tujuan dan fungsi struktur ini yang sepenuhnya bersifat spekulatif. Teori-teori berkisar dari gundukan kuburan hingga observatorium astronomi, tetapi tidak ada yang didukung oleh bukti konkret. Pada gilirannya, keberadaan piramida Somalia seringkali dianggap mitos. Seperti diketahui, Somalia telah menghadapi perang saudara dan ketidakstabilan selama puluhan tahun, sehingga sangat sulit bagi para peneliti untuk melakukan investigasi yang aman dan menyeluruh. Negara ini juga kekurangan infrastruktur dan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mendukung proyek arkeologi skala besar. Tantangan yang tidak kalah serius adalah masih banyak penduduk lokal memegang kepercayaan sakral tentang struktur tersebut, yang dapat mempersulit upaya penelitian dan menciptakan ketegangan antara peneliti dan masyarakat. Pada akhirnya, sebagian besar informasi yang tersedia tentang piramida Somalia didasarkan pada laporan media yang sensasional, yang seringkali disertai dengan teori spekulatif dan gambar yang direkayasa. Hal ini telah menyebabkan persepsi publik yang menyimpang tentang struktur ini. Terletak di negara paling padat Afrika, yakni Mauritius di selatan Benua Hitam, sebuah pulau kecil di Samudra Hindia. Piramida ini telah memikat banyak ilmuwan untuk mengungkap rahasia di baliknya. Tidak seperti makam besar di Mesir, piramida Plain Magnain berukuran lebih kecil. Tetapi konstruksinya sama-sama presisi, yang mengaruh ke berbagai teori termasuk sisa-sisa bangunan pertanian, kuil kuno atau observatorium astronomi. Piramida Plain Magnain yang berdiri di landscape hijau Mauritius tetap menjadi teka-teki bagi dunia. Konstruksinya menggugah imajinasi dengan penduduk setempat dan sejarawan sama-sama merenungkan penciptaannya. Terbuat dari batu-batu basal ditumpuk dengan presisi, struktur ini menunjukkan keahlian dan pemahaman mendalam tentang pengerjaan batu dan desain. Meskipun memiliki kemiripan dengan piramida di seluruh dunia, piramida Plain Magnain unik dalam konteksnya. Terletak di sebuah pulau yang lebih dikenal karena pantai-pantainya yang indah daripada monumen-monumen kuno yang penuh teka-teki. Ditemukan pada tahun 2008 oleh peneliti Antoine Gigel, piramida ini tidaklah satu melainkan ada 7 piramida. Pondasinya berbentuk persegi panjang dan tingginya tidak lebih dari 12 meter, yang mana memiliki antara 6 dan 11 teras. Secara tampilan mereka mirip dengan piramida yang terletak di pulau vulkanik lain di lepas pantai barat Afrika. Tenerife, struktur serupa juga ada di pulau Mediterania Sisilia, yang juga berasal dari gunung berapi. Semuanya terbuat dari batu vulkanik hitam dan tampaknya telah dipahat, disusun dalam undukan bertingkat hingga 10. Di beberapa bangunan, datar sempurna, simetris sempurna, dan dengan sudut 90 derajat. Platformnya berbentuk persegi panjang dengan lapisan paling atas cukup besar untuk menampung sekelompok kecil orang. Menariknya, bangunan tersebut tidak ditopang oleh mortar apapun. Nah, sifat bangunan yang teliti telah menimbulkan banyak pertanyaan selama beberapa tahun terakhir. Bagi pemerintah dan para peneliti Mauritius, piramida Plain Magnain yang sekarang berada di bawah pelindungan hukum Dewan Monumen Nasional mungkin menunjukkan sejarah kuno yang telah terkubur selama ratusan tahun di bawah warisan kolonial, yang mengandalkan sejarah negara itu dimulai dengan kedatangan penjajah Eropa. Mauritius seperti negara-negara tetangganya di Kepulauan Samudra Hindia yang terletak di jalur penjelajah Eropa menuju Asia Timur, telah mengalami banyak pengalaman kolonial yang mungkin telah menghapus bukti budaya kuno apapun. Orang Eropa pertama yang tiba adalah orang Portugis, dengan pulau tersebut pertama kali muncul di peta Portugis pada tahun 1500. Mereka diikuti oleh orang Belanda pada tahun 1598. Setelah itu pulau tersebut dijajah oleh Prancis pada tahun 1715 dan Inggris pada tahun 1814, di mana perluasan perkebunan tebu menjadi kekuatan pendorong untuk periode perbudakan yang gelap dan menyakitkan.
Beberapa abad yang lalu, makam piramida Aljazair menjadi salah satu peninggalan unik yang menarik dari era kuno. Hanya saja minimnya penelitian terhadapnya membuat Jeddah diselimuti misteri. Berada di sepasang bukit dekat kota Tiaret, sekitar 250 km barat daya ibu kota Algier, piramida ini terdiri dari 13 monumen yang terbentuk persegi. Dan di atasnya terdapat gundukan tanah bersudut. Dari gundukan tanah dan batu sederhana yang dikenal sebagai tumuli, hingga makam berdinding batu yang disebut bazina. Itulah mengapa makam ini sering juga disebut piramida tumuli atau tumulus. Dibangun antara abad ke-4 dan ke-7, makam tersebut diyakini oleh beberapa sarjana sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi bangsawan Berber. Meskipun tidak seorang pun tahu siapa sebenarnya yang dimakamkan di sana. Ketika Jeddah dibangun, raja-raja Berber memerintah daerah tersebut dalam wilayah kekuasaan kecil yang sejarahnya kurang diketahui, di mana hanya sedikit jejak yang tersisa. Itu adalah periode kerusuhan besar bagi bekas provinsi Romawi Numidia, saat Kekaisaran Romawi Barat runtuh. Selama berabad-abad, monumen-monumen yang tersebar ini sebagian besar diabaikan, dibiarkan menjadi sasaran kerusakan oleh waktu dan penjara. Deskripsi tertulis paling awal yang diketahui tentang Jeddah dibuat oleh sejarawan Ibnu Rakik pada abad ke-11 menurut pemikir Arab terkenal Ibnu Khaldun. Baru pada pertengahan abad ke-19 dan eksplorasi arkeologi modern pertama di Aljazair, yang dipicu oleh kolonialisme Prancis, Jeddah mulai menarik perhatian.